Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa artikel ilmiah yang berjudul Pengolahan dan Pemanfaatan Mikroalga Spirulina sebagai Produk Anti Kapang. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2 dengan saya sendiri, Aprilia Nanda, kemudian Andita Aulia Fatiniza, Nadela Rahma Aziza, Sakila Desmartanti, dan Disi Van Valentino, dan Silmi Fauzi. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan taksonomi spirulina. Spirulina merupakan salah satu jenis mikroalga yang berwarna hijau kebiruan. Ciri-ciri morfologi spirulina yaitu berbentuk seperti benang atau filamen dengan sel berpilin yang berbentuk spiral. Taksonomi spirulina menurut Santosa 2010 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu domain bakteria, kingdom Archaeplastida, division Cyanobacteria, kelas Cyanophyceae, order Oscillatoreales, famili Pseudanabaenaceae, subfamili Spirulinoideae, genus Spirulina, dan yang terakhir spesies Spirulina sp. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis Spirulina. Yang pertama adalah Spirulina platensis. Spirulina platensis salah satu jenis mikroalga golongan Cyanophyta atau alga hijau kebiruan, blue green algae. Untuk Spirulina platensis menyerupai benang dari rangkaian sel yang berbentuk silindris dengan dinding sel yang tipis. Spirulina platensis tidak memiliki inti sel dan memiliki zat warna cyanophysin atau hijau kebiruan sehingga dapat dimasukkan ke dalam kelas Cyanophyceae. Oke, untuk selanjutnya ada Spirulina maxima, salah satu mikroalga yang memiliki protein pengikat atau phytokleatin sehingga memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat yang ada di lingkungan perairan. Spirulina maxima termasuk dalam Cyanobacterium prokaryotik yang telah diproduksi secara komersial untuk pakan ikan, suplemen vitamin, pewarna makanan, obat-obatan, dan nutraceutikal. Baik, selanjutnya adalah senyawa bioaktif spirulina. Yang pertama, pada Spirulina platensis, itu mengandung vicocyanin yang tinggi dan warnanya cenderung hijau kebiruan. Pada mikroalga tersebut mengandung protein yang tinggi, yaitu berkisar antara 55-70%. Terdapat kandungan asam amino yang terdapat pada Spirulina platensis. Itu meliputi lisin, isolisin, treonin, metionin, dan sebagainya. Dan yang kedua ada Spirulina maxima. Mikroalga Spirulina maxima ini merupakan sumber vitamin B, terkhususnya vitamin B12, yaitu vicocyanin, klorofil, vitamin E, dan mineral. Spirulina maxima ini mengandung protein yang berkisar antara 50-70%, dan asam amino esensial seperti leusin, valin, serta isoleusin. Untuk selanjutnya terdapat tahap pengolahan produk anti kapang spirulina. Yang pertama disebutkan 20 gram mikroalga spirulina plantensis dilarutkan dalam 100 ml aqueous atau etanol hingga terlarut dengan sempurna. Larutan sampel diultrasonifikasi untuk menjaga kestabilan suhu. Selama proses ultrasonikasi dilakukan juga perendaman dengan air es. Setelah diultrasonikasi, larutan sampel disentrifugasi dengan putaran 2500 rpm selama 30 menit. Kemudian dipisahkan antara endapan dengan cairan. Endapan hasil ekstraksi selanjutnya dikeringkan hingga menjadi bubuk. Bubuk kering tersebut dikemas menjadi produk anti kapang berupa masker wajah dari Spirulina plantensis. Selanjutnya ada pemanfaatan produk anti kapang spirulina.
Sebagai produk anti kapang, ekstrak fenolik dari mikroalga Spirulina plantensis dapat merusak membran sel jamur Candida albicans sehingga terjadi perubahan permeabilitas sel yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel jamur tersebut. Senyawa fenolik juga dapat mendenaturasi protein dalam sel dan mengerutkan dinding sel sehingga dapat melisiskan dinding sel jamur Candida albicans. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Spirulina merupakan mikroalga yang berwarna hijau kebiruan dan berbentuk filamen dengan sel berpilin menyerupai spiral. Jenis spirulina dibedakan menjadi dua, yaitu Spirulina platensis dan Spirulina maxima. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, Spirulina platensis dapat dijadikan bahan untuk membuat produk masker wajah yang bermanfaat untuk mencegah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Ekstrak mikroalga Spirulina platensis bersifat anti kapang yang dapat menghasilkan senyawa fenolik untuk melawan pertumbuhan jamur Candida albicans pada kulit wajah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.